Kisah rahim yang tak pernah mengubur. Langit malam di atas Fakultas Kedokteran Universitas Wibawa Mulia terlihat biasa-biasa saja. Namun bagi Aditya, malam itu menjadi awal dari hal-hal yang tak bisa ia jelaskan secara logis, bahkan dengan seluruh teori medis dan ilmu anatomi yang telah ia pelajari selama 5 semester terakhir. Piket malam bukan hal aneh bagi mahasiswa semester atas di jurusan kedokteran. Biasanya mereka hanya perlu menyusun ulang berkas-berkas praktikum, membersihkan alat, dan memastikan tidak ada bahan kimia yang terbuka. Tapi malam itu, Aditya mendapat tugas yang lebih khusus, mengecek ulang isi ruang penyimpanan formalin di lab anatomi dasar. Konon, ada beberapa toples yang belum terdata secara digital. Peninggalan lama dari kurikulum tahun 2000-an, jam menunjukkan pukul 22,47 ketika Aditya memasuki ruang anatomi. Aroma menyengat khas formalin langsung menabrak hidungnya. Ia mengenakan masker, namun tak banyak membantu. Bau itu sudah seperti bagian dari gedung menempel di tembok, di meja besi, bahkan di pori-pori udara. Masuk aja, kuncinya di balik pintu logam, kata Pak Heru, petugas lab tua yang mengantarnya dari luar. Kalau sudah selesai, matikan lampu. Jangan sentuh toples yang dilabeli merah. Itu buat uji patologi. Aditya mengangguk. Ia menyalakan lampu neon satu-satu. Ruangan itu dingin, bukan karena AC, tapi karena puluhan toples besar berisi tubuh potongan, tangan, kaki, bahkan kepala yang mengambang dalam larutan bening kehijauan. Beberapa di antaranya sudah mulai buram, tanda usia simpan yang terlalu lama. Dengan senter kecil, Aditya memeriksa toples demi toples. Ia mencocokkan kode pada label dengan daftar inventaris. Di tangannya, T012, T013, hingga T043. Sampai akhirnya, toples nomor 44 tidak ada di daftar, dan lebih anehnya lagi, toples ini tidak diletakkan sejajar dengan yang lain. Ia berdiri sendiri di pojok ruangan, di atas meja logam kecil yang tidak digunakan sejak renovasi tahun lalu. Tidak ada label, tapi isi di dalamnya. Aditya membeku. Seorang bayi, atau lebih tepatnya, janin, sekitar 20-22 minggu usia kandungan. Kalau menilai dari ukuran, tapi terlalu utuh. Kulitnya tidak mengelupas, bola matanya utuh, bahkan wajahnya tidak seperti spesimen anatomi biasa, seolah tertidur damai. Dan itu yang membuat Aditya ngeri. Bayi ini tampak segar, seolah belum lama dimasukkan ke dalam larutan. Jantung Aditya berdetak lebih cepat. Ia melangkah mundur, mencatat toples tanpa label di catatannya, dan segera meninggalkan ruangan setelah mematikan lampu. Tapi sebelum pintu ditutup, ia menoleh sekali lagi. Dan ia bisa bersumpah, posisi tangan janin itu berbeda dari tadi. Keesokan paginya, Aditya mencoba bertanya pada dosennya, Dr. Erlina, tentang toples tersebut. Toples tanpa label? Dr. Erlina mengerutkan dahi. Yang mana? Semua sudah dicatat sejak 2 tahun lalu. Nggak ada toples tambahan kok. Aditya menunjukkan catatannya, tapi dosennya hanya menggeleng. Mungkin kamu salah lihat. Kadang kita capek, mata suka keliru. Coba istirahat dulu. Tapi malam berikutnya, Aditya kembali ke ruang anatomi. Entah mengapa, rasa penasaran mengalahkan logika, dan saat ia membuka pintu, toples itu tidak lagi di pojok ruangan. Toples itu kini berdiri tepat di tengah meja utama, dan lebih anehnya, posisi janinnya berubah lagi. Tangan kecilnya seperti menunjuk ke arah pintu. Aditya mundur. Perlahan, nafasnya memburu. Ia segera menutup ruangan dan mengunci pintunya sendiri. Selama 2 malam berturit-turit. Setelah itu, Aditya mengalami mimpi yang sama. Ia berada di sebuah ruang gelap
terdengar suara tangisan bayi. Ia mencari-cari asal suara itu, tapi tidak menemukan apa-apa kecuali sebuah meja logam dengan toples kaca di atasnya. Toples nomor 44, dan di dalamnya janin itu bergerak. Bukan, hanya herap. Ia mengetuk-ngetuk kaca toplesnya dari dalam. Ketika Aditya terbangun dengan keringat dingin, ia langsung memeriksa jam 3.12. Tapi suara tangisan bayi masih terdengar nyata dari kamar sebelah. Aditya menempelkan telinga ke dinding kamar kosnya. Tangisan itu sayup, seperti berasal dari dalam lemari. Ia membuka pintu lemari, memeriksa bawah tempat tidur, bahkan jendela. Kosnya berada di lantai 2, dan tidak ada rumah lain di belakang. Tapi suara itu terus terdengar, lalu berhenti begitu saja, seolah tak pernah ada. Aditya mulai kehilangan fokus. Ia jadi gelisah di kelas, sulit tidur, dan terus memikirkan janin itu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke ruang anatomi. Untuk memfoto toples itu, ia masuk diam-diam jam 11 malam. Ruangan kosong, lampu temarum. Toples itu masih di tengah meja. Tapi ketika ia nyalakan kamera HP dan mendekat, toples itu basah dari luar, dan janin di dalamnya kini membuka mata. Aditya menjatuhkan ponselnya. Ia mundur panik. Tubuh gemetar. Ia menutup pintu ruang anatomi dengan tergesa dan berlari keluar gedung. Namun satu hal belum ia sadari saat itu. Ketika ia mengambil kembali ponselnya di rumah, terdapat satu foto tambahan yang tidak ia ambil. Sebuah foto kabur, memperlihatkan bayi itu berdiri di luar toples, menatap ke arah kamera. Saat itulah, Aditya baru menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Wajah janin itu sangat mirip dengan adik kandungnya yang telah meninggal 20 tahun lalu. Aditya tidak langsung masuk kuliah pagi itu. Kepalanya berat, bukan karena kurang tidur, tapi karena isi pikirannya terlalu penuh. Mimpi tentang bayi itu kembali datang kali ini, lebih nyata. Ia merasa seperti banner-banner memegang tubuh bayi. Mungil itu membungkusnya dengan kain putih tipis, lalu meletakkannya di pangkuan seorang perempuan yang tak punya wajah. Dan suara perempuan itu terus berulang di kepalanya. Namanya belum diberi. Maka, ia tak pernah benar-benar lahir. Aditya bangkit dari tempat tidur. Tangannya gemetar saat menyentuh ponsel, melihat kembali foto-foto dari malam sebelumnya. Foto janin di toples, wajahnya samar namun jelas, dan satu foto ganjil. Janin itu tampak berdiri di luar toples, menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya pucat, matanya besar dan hitam, seakan menuntut sesuatu. Tapi, apa? Aditya memutuskan untuk kembali ke arsip fakultas. Ia tak mungkin diam saja di ruang data. Ia mencari file-file lama, terutama yang berkaitan dengan program anatomi dan praktik kedokteran forensik. Dibantu oleh mahasiswa magang perpustakaan, Aditya mendapatkan akses ke dokumen tahun 2000 sampai 2005. Masa di mana banyak perubahan kurikulum terjadi. Setelah 2 jam menyisir dokumen, akhirnya ia menemukan satu berkas dengan judul Donasi Khusus. SPIS Ime Enatato Mi Ena Ene Emeanu Isia 2002. Ia membukanya dengan jari gemetar. Di dalamnya tercantum daftar 19 spesimen anatomi lengkap yang diterima dari pihak luar umumnya, rumah sakit dan klinik. Salah satunya adalah kode 44, janin hasil evakuasi, usia 20 minggu, tanpa identitas ibu, diserahkan oleh pihak rumah sakit X melalui surat informal. Tidak tercatat dalam sistem laboratorium. Catatan tambahan, jangan didata secara public status, hanya untuk keperluan khusus fakultas. Aditya terdiam. Code 44 itu janin yang sekarang ada di toples misterius itu. Tapi kenapa tidak ada nama ibunya? Dan
Kenapa tidak boleh didata publik? Ia terus menggali. Dan semakin ia menggali, semakin semuanya terasa akrab. Di berkas yang sama, terselip fotokopi laporan medis rumah sakit tahun ke-2002, tanggal dan alamat pasien disensor. Tapi Aditya terkejut saat melihat bagian bawah dokumen itu. Pasien mengalami pendarahan akibat komplikasi kehamilan di usia kandungan 5 bulan. Pasien meminta prosedur evakuasi segera. Proses dilakukan tanpa pemberitahuan keluarga. Aditya tahu nama rumah sakit itu. Rumah Sakit Wijaya Sehat. Rumah sakit tempat ibunya pernah bekerja sebagai perawat magang tahun 2002. Saat ia berusia 5 tahun, ia menutup map dokumen perlahan. Tenggorokannya kering, jantungnya berdegup makin kencang. Apa ini? Ada hubungannya sama ibu? Malamnya, Aditya pulang ke rumah. Sesuatu yang jarang ia lakukan di tengah semester. Ibunya, Bu Ratna, terkejut saat melihat anaknya tiba-tiba pulang tanpa kabar. Kok tumben? Ada apa? Tanya sang ibu sambil menuangkan teh. Aditya menatap wajah ibunya lama, lalu memberanikan diri. Bu, dulu pernah keguguran kan? Bu Ratna membeku sejenak. Matanya langsung menunduk. Kenapa tanya itu? Jawab, Bu. Aku tahu, waktu aku umur 5 tahun. Benar kan? Ibunya menatapnya. Wajahnya pucat. Dari mana kamu tahu? Aditya tak menjawab. Ia hanya mengeluarkan salinan dokumen dari tasnya, lalu menunjukkan bagian laporan medis yang ia temukan. Bu Ratna menggigit bibir. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mengambil kertas itu perlahan dan membacanya. Tangannya gemetar. Ibu, Angie, pernah cerita ke siapa-siapa? Ucapnya lirih. Itu kejadian yang paling ibu pengen lupakan. Apa bayi itu dikubur? Butuh beberapa detik sebelum ibunya menjawab. Enggak, ibu enggak punya kesempatan. Setelah tindakan itu selesai, pihak rumah sakit bilang, nanti kami yang urus. Ibu cuma nurut. Mereka bilang janinnya akan dijadikan bagian dari penelitian anatomi kampus. Ibu pikir itu artinya anak itu bisa berguna. Air mata IBU mulai jatuh. Tapi sekarang aku ngerasa bersalah, Dit. Aku harusnya ngubur dia. Harusnya aku kasih nama. Aditya mencengkeram lengan ibunya. Bu, janin itu masih ada. Wajah ibunya langsung pucat. Nafasnya tercekat. Apa maksudmu? Dia ada di toples, di ruang anatomi, di kampusku, dan dia tumbuh. Setiap malam, dia berubah. Aku tahu, ini kedengaran gila. Tapi, aku ngelihat dia buka mata. Aku mimpi tentang dia. Dan wajahnya mirip dengan foto adikku waktu bayi. Bu Ratna terisak. Namanya, aku belum pernah kasih nama. Aditya tak tidur malam. Itu. Ia duduk di kamar, memandangi foto-foto janin itu. Lagi dan lagi. Kemudian, ia memperhatikan satu detail kecil yang terlewat sebelumnya. Di salah satu foto, tangan janin itu menempel di kaca. Dan jari-jarinya membentuk angka titik 1. 3 kurang 0 kurang 8 tanggal. Tapi tanggal apa? Setelah berpikir sejenak, Aditya tersadar. 13 Agustus. Tanggal itulah ibunya dulu pernah dirawat karena pendarahan berat. Artinya, itu tanggal kematian janin itu. Atau seharusnya menjadi tanggal lahir. Kalimat dalam mimpinya kembali terngiang. Namanya belum diberi. Maka ia tak pernah benar-benar lahir. Aditya merasakan hawa dingin merayap dari ujung kakinya. Janin itu ingin dikenali, diakui, diberi identitas. Ia tidak ingin menjadi benda formalin tanpa nama. Ia ingin lahir, bahkan jika itu artinya lahir dalam bentuk yang tak semestinya. Hari berikutnya, Aditya kembali ke kampus dengan satu tujuan, mengambil toples itu. Ia tahu tindakannya ilegal, tapi ia merasa ini satu-satunya jalan untuk memulangkan sang adik. Pukul 10 malam, ia menyelinap masuk ke ruang anatomi.
Ruangan sunyi. Lampu neon berkelip pelan. Toples nomor 44 masih di tempat yang sama. Namun kini, larutan formalinnya sudah berubah keruh dan janin di dalamnya sudah sebesar bayi baru lahir. Aditya hampir menjatuhkan senter dari tangannya. Janin itu membuka matanya perlahan, menatapnya, dan di kaca toples tertulis kabut embun yang membentuk satu kalimat. Namaku, Tenggenedi Jamet. Ia membuka tas, membungkus toples itu dengan jaket tebal, dan membawanya keluar gedung secepat mungkin. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tapi satu hal, ia yakin sang adik telah kembali dan ia belum selesai. Toples itu kini ada di dalam kamar kos Aditya. Ia meletakkannya di atas meja belajarnya, membungkus bagian bawah dengan kain tebal agar dinginnya larutan formalin tidak merembes ke permukaan kayu. Tirai jendela ditutup rapat. Lampu sengaja dibiarkan menyala semalaman. Aditya tahu betul, keputusan membawa spesimen itu keluar dari kampus bisa mengancam masa depannya, tapi rasa bersalah dan rasa takut telah menekan logikanya sampai tak bersisa. Malam itu, ia tidak tidur. Matanya terus menatap janin di dalam toples. Atau lebih tepatnya, bayi. Ukuran tubuhnya sudah setara bayi baru lahir, sekitar 2,5 kg. Tubuhnya memucat, kulitnya agak berkerut seperti terlalu lama direndam, namun wajahnya tampak hidup, seolah hanya tidur. Aditya mencoba berbicara, meski terdengar konyol. Kamu, adik aku? Ya, apa kamu bisa dengar? Toples tak bergerak. Namun embun mulai terbentuk dari bagian dalam kaca. 3 titik air perlahan-lahan bergulir turun dan membentuk huruf samar. A, Eni, D, Endi, Gumeng, Aditya. Itu nama yang ibu rencanakan dulu ya? Kaca toples perlahan membentuk senyuman kabur. Aditya memejamkan mata. Hatinya berdebar hebat. Ia membuka ponsel, membuka aplikasi pencatat suara, dan merekamnya. Hari ketiga, sejak saya temukan janin ini, ukurannya bertambah cepat. Tidak ada tanda pembusukan. Saya curiga ada proses biologis yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mungkin supranatural, mungkin spiritual. Tapi satu hal yang pasti, dia mengenali saya. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Sekilas, Aditya melihat bayangan seseorang berdiri di pojok kamar. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi toples itu kini tampak berembun seluruhnya dari dalam. Dan muncul ketukan tok kecil. Seperti jari mungil mengetuk kaca. Aditya berdiri. Dan kemudian, toples itu bergerak sedikit. Seperti bergeser ke kanan sendiri. Pagi harinya, Aditya mencoba menghubungi satu Satania, orang yang ia rasa bisa diajak bicara. Teman sekelasnya, Wira, yang mengambil minat di bidang forensik dan spiritualisme medis. Wira terkenal suka baca jurnal aneh tentang tubuh manusia yang tidak membusuk atau kisah postmortem possession di rumah sakit Belanda. Lo ngapain nyimpan spesimen di kos? Tanya Wira setelah Aditya memanggilnya ke kamar. Lo tahu ini bisa bikin lo dodit. Gue gak peduli lagi, jawab Aditya serius. Gue butuh lo lihat langsung. Wira mendekat ke toples, mengamati dengan senter kecil. Raut wajahnya berubah. Ia menyentuh permukaan kaca, lalu mundur perlahan. Dit, ini bukan formalin biasa. Cairannya kayak lebih encer, tapi tubuhnya utuh, gak rusak, gak membusuk ini. Dia adik gue, Wir. Wira menatap Aditya sejenak, lalu tersenyum sinis. Lo mulai halu, Dit. Lo butuh istirahat. Gue ngerti lo stres, tapi aku tahu ini gila. Tapi bayinya bisa gerak. Dia nunjukin nama. Dia tahu tanggal dia meninggal, dan dia minta dilahirkan. Wira tertawa kecil. Dilahirkan dari mana? Dia udah mati, Dit. Sahabatnya dengan serius. Kalau lo gak percaya,
jangan sentuh apapun. Tapi Wira malah mendekat lebih jauh. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan logika, ia mencoba membuka penutup toples. Wira, jangan, terlambat. Begitu tutupnya dibuka sedikit, seluruh lampu kamar padam. Seketika, kegelapan total. Aditya menjerit, meraba-raba saklar. Tapi listrik tak kembali. Dari kegelapan terdengar suara air menetes. Dan suara kecil, nyaring. Seperti tawa bayi. Wira, panggil Aditya. Tidak ada jawaban. Aditya meraba-raba ke arah meja. Toples itu kosong. Ia menyentuh meja, basah. Dan ketika akhirnya lampu kembali menyala, Wira sudah tidak ada di dalam kamar. Polisi tidak bisa menjelaskan hilangnya Wira. Tidak ada saksi. Tidak ada jejak. Pihak kos juga tidak menemukan CCTV yang menunjukkan Wira masuk atau keluar. Namun, Aditya tahu Wira membuka toples itu, dan bayi itu keluar selama beberapa malam. Setelah kejadian itu, Aditya dikunjungi suara-suara A&M, tangisan bayi dari bawah tempat tidur, ketukan dari dalam lemari. Kadang suara-suara itu berubah jadi suara perempuan yang melantunkan lagu Nina Bobo. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara guling jatuh. Saat menyalakan lampu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayi itu duduk di lantai, tanpa pakaian, kulitnya pucat dan keriput. Matanya besar hitam, tapi yang paling mengerikan adalah bayi itu tersenyum padanya, lalu perlahan merangkak ke arah lemari dan menghilang ke dalamnya. Aditya mengurung diri. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mencoba menghubungi ibunya, tapi sinyal selalu terganggu setiap kali ia mencoba menceritakan kejadian itu. Bahkan ketika ia merekam suara tangisan bayi itu, filenya selalu rusak. Ia kembali membuka catatan mimpinya. 3 malam terakhir mimpi yang sama muncul. Seorang perempuan tanpa wajah menggendong bayi itu dan berkata, "Anak ini harus dilahirkan. Jika tidak, ia akan mengambil tubuh lain." Aditya mulai menyusun satu kesimpulan mengerikan. Bayinya tidak hanya ingin dikenali, ia ingin kembali hidup. Dan mungkin bukan melalui ibu kandungnya lagi, tapi melalui tubuh manusia lain. Aditya membuka laptop Menkari, Casas Walk-in Births. Di jurnal-jurnal supranatural, ia menemukan satu kasus di India tahun 1997. Janin yang menghilang dari toples laboratorium ditemukan kembali dalam tubuh seorang gadis yang tiba-tiba hamil tanpa sebab medis. Laporan menyebutnya sebagai spirit implantation. Dalam jurnal lain, ada fenomena yang disebut maternal resonance, energi spiritual. Janin yang tidak lahir bisa meresonansi ke rahim perempuan tertentu dan memicu kondisi mirip kehamilan. Meski tanpa pembuahan, Aditya merasa otaknya nyaris meledak. Semua ini gila, tapi ia tidak bisa lagi menyangkal. Dan semua teka-teki ini seolah menjawab sendiri. Ketika ibunya tiba menelpon tengah malam, suara di ujung telepon terdengar parau. "Lemah, Dit, ibu, mimpi buruk. Perut ibu sakit, kayak ada yang gerak di dalamnya." Aditya langsung pulang ke rumah. Ia menemukan ibunya pucat, berkeringat dingin, dan memegangi perutnya yang tampak membesar. Bukan kembung biasa, tapi mirip rahim wanita. Hamil 5 bulan, ibu gak makan aneh-aneh, gak minum apa-apa. Tapi 2 malam ini perut ibu bengkak dan, Dit, ibu bisa rasa ada yang gerak dari dalam, seperti dulu. Seperti waktu dulu. Aditya menatap ibunya dengan ngeri. "Bu, jangan panik, ya. Aku pikir Andi mau dilahirkan." Tangisan itu bukan hanya terdengar oleh telinga Vina. Ia bisa merasakannya dari dalam tubuhnya sendiri. Suara isak perempuan itu seperti bergema di rongga dadanya, seolah meribik-robik daging dan menyesakkan napas. Vina terhuyung mundur,
dari si Macmac, tapi kakinya terpleset oleh tanah becek yang terasa lebih seperti daging busuk daripada lumpur. Dari kegelapan makam itu, muncul bayangan samar seorang perempuan dengan perut membuncit. Wajahnya tidak bisa terlihat jelas, hanya sorotan mata putih kosong dan darah yang mengalir dari antara pahanya. "Anakku, kembalikan anakku," Vina menjerit, namun suaranya tertahan oleh hawa dingin yang tiba-tiba menyesap hingga ke kerongkongan. Dunia di sekitarnya berubah. Batu-batu nisan jadi remuk. Pohon-pohon bergoyang seperti ditarik oleh tangan-tangan tak kasat mata. Dan bulan tampak ditelan oleh kabut hitam pekat. Ketika Vina tersadar, ia sudah berada di sebuah bilik gelap. Seperti kamar bidan zaman dahulu. Bau jamu, darah, dan bunga Kamboja menyatu dalam satu aroma yang membuat mual. Di ujung ruangan, seorang perempuan tua membelakanginya, sedang mengayunkan kain putih kecil berlumur darah. "Kau yang memetik bunga itu, maka kau harus mengandung." Untuknya, perempuan tua itu membalik. Wajahnya seperti mayat mengering. Mulutnya penuh jahitan benang hitam, tapi tetap berbicara. Vina menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menangis, dan saat menunduk, ia melihat perutnya membuncit dalam waktu yang mustahil. Kembang kamis legi bukan sekadar bunga, ia adalah janji, dan kau telah merusaknya. Dari perutnya terdengar suara ketukan, bukan detak jantung, tapi ketukan kecil dari dalam, seperti kuku-kuku mencakar dinding rahim. Vina terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Tapi mimpi itu meninggalkan bekas. Perutnya benar-benar terasa berat. Ia memeriksa ke cermin dan hampir muntah melihat garis-garis hitam menjalar dari pusarnya seperti akar tumbuhan. Sesuatu sedang tumbuh di dalamnya. Bukan bayi, tapi yang dari dunia lain. Keesokan harinya, ia kembali mencari Bu Gendis. Tapi rumah dukun itu kini kosong. Tak ada satu benda pun, kecuali seikat kembang 7 rupa kering yang ditancapkan di pintu. Dan secarik tulisan di atas tanah. "Jangan pernah menyentuh bunga itu, karena rahim yang tidak pernah mengubur akan meminjam tubuh siapa saja." Vina mulai muntah darah. Setiap kali mimpi itu datang, ia melihat bayangan anak kecil tanpa wajah berjalan ke arahnya, sambil membawa rangkaian bunga kering dan suara tangisan rahim yang tak pernah mengubur. Suara tangis itu makin lama makin mendekat. Suara lirih yang menyerupai bayi bercampur dengan isakan perempuan dewasa, seperti 2 jiwa dalam satu tubuh. Dira, yang tubuhnya setengah tertanam di tanah becek belakang rumah Mbah Samin, mencoba meronta dari cengkeraman akar-akar hitam yang melilit perutnya. Malam itu, langit seperti mendidih, petir menyambar, tapi tak menyinari apapun. Justru gelap terasa makin pekat, seperti malam ikut bersekongkol dengan kutukan. Dari balik pohon beringin, muncul sosok perempuan dengan perut besar menggantung ke tanah. Wajahnya berselimut kain putih kotor, dan darah menetes dari bawah gaunnya. Ia mengelus perutnya sambil merintih. "Anakku, sudah saatnya kau keluar. Tapi sebelum itu, ibu harus mendapat tumbal terakhir." Dira menjerit. Tubuhnya tertarik masuk ke dalam tanah. Sementara sosok itu mendekat perlahan. Tapi sebelum ia sampai, dari dalam rumah, Mbah Samin terdengar suara gamelan berdentang sendiri. Asap dupa mengepul dari jendela, membentuk wajah seorang perempuan tua yang sangat dikenal diraih ibu kandungnya. "Dir, lepasin itu kembangnya, anakku. Jangan melawan tanah, atau kau akan menggantikan ibu selamanya." Dira sadar, bunga yang tertancap di kepalan tangannya bukan lagi kembang kamis lagi biasa. Bunga itu telah berubah mekar merah darah, dengan kelopak seperti janin yang belum sempurna. Ia memetiknya di malam terlarang, dan kini hanya ia yang
bisa mengembalikannya. Dengan tenaga terakhirnya, Dira menggigit bunga itu hingga hancur, lalu menelannya. Dunia bergetar. Suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan panjang yang berakhir mendadak. Saat pagi datang, warga desa menemukan halaman belakang rumah Mbah Samin rata seperti belum pernah dibangun. Tapi yang aneh, di tengah-tengah tanah lapang itu tumbuh satu pohon besar berbunga merah darah. Di bawahnya ada batu nisan baru, tanpa nama. 3 bulan kemudian, desa Sumberpitu kembali diguyur hujan deras di malam Kamis Legi. Seorang pemuda Jakarta hendak liburan dan menginap di rumah pamannya di desa. Ia berjalan-jalan sore dan tertarik pada satu bunga merah yang sangat indah di bawah pohon besar. Wah, cakep banget ini buat pacar, katanya sambil memetik. Tiba-tiba angin berhenti, suara gamelan terdengar dari kejauhan, tanah bergemetar, dan dari dalam pohon terdengar rintihan pelan. Anakku, waktunya keluar lagi. Dan cerita pun tamat.